Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah tetapkan kepada kita. Karena sesungguhnya kebaikan Allah yang sempurna di dalam nama dan sifatnya yang menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Inilah keberuntungan kita yang paling besar ketika kita beruntung bersandar kepada Zat yang sempurna di dalam nama dan sifatnya. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi sesungguhnya yang betul-betul kita syukuri yaitu adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan ilmu dan ibadah. Karena sesungguhnya kenikmatan itu adalah kenikmatan untuk membuka pintu gerbangnya kenikmatan di surga. Karena apalah arti dunia yang kita miliki kalau kita tidak memiliki ilmu dan ibadah. Karena sesungguhnya dunia itu berapapun kita mampu mengumpulkannya, tidak akan pernah mampu membeli satu jengkal tanah di surga. Tetapi sesungguhnya tanah jengkal di surga itu dibeli dan dibayar dengan ilmu dan ibadah. Makanya itulah yang dimaksudkan dengan kata hasanah. Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya hasanah itu apa dalam kehidupan dunia? Masyarakat kita mempersepsikan kata hasanah yaitu adalah kekayaan di dunia, kebahagiaan akhirat dengan surga. Padahal artinya bukan hasanah itu adalah kekayaan, tetapi artinya adalah ketika kita diberikan ilmu, diberikan pula ibadah. Inilah yang menjadikan kita mendapatkan hasanah, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Makanya manusia itu tidak akan pernah mendapatkan hasanah yang kedua kalau dia tidak mendapatkan hasanah yang pertama. Dan hasanah yang pertama adalah ikhlasnya kita dan ibadah kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk memberikan rezeki ilmu dan senantiasa menambahkan kepada kita. Karena sesuatu yang paling patut untuk ditambah dari Allah yaitu adalah masalah ilmu yang kita miliki, supaya mampu meluruskan kehidupan kita dan mengkoreksi kehidupan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pemanasan, baru mukadimah sudah panas. Iya. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka sesungguhnya dalam kesempatan hari ini kita akan membahas keutamaan atau membahas tentang tazkiyatun nufus. Tentunya kita telah sepakat bahwasanya kajian kita adalah kajian tematik, supaya kemudian sistematik atas apa kajian kita adalah kajian kitab, di mana kita mengetahui banyak faedah yang Allah berikan dan banyak kelebihan ketika kita mengikuti ilmu dengan kajian kitab, di mana itu polanya lebih sistematik dan akhirnya kita mampu untuk menyebutkan ilmu apa saja yang telah kita kuasai kalau kita belajarnya secara urut dari satu kitab kepada kitab-kitab yang lainnya. Maka kita buka pada halaman yang ke-17. Hafan, 17. Halaman yang ke-11. Sebenarnya ikhlas ya. Sebenarnya pembahasan ikhlas adalah pembahasan yang sudah sering kita sampaikan di sini. Tapi memang begitulah kajian kita. Terkadang kita mengulangi beberapa tema yang sebenarnya sudah kita bahas pada keumuman tema yang kita pilih pada kajian tematik sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Perkara yang boleh kita ulang adalah perkara ilmu, karena pada hakikatnya manusia itu suka lalai dan suka khilaf. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama yang disampaikan di dalam kitab ini adalah tentang masalah ikhlas. Tentunya kita memahami bahwasannya porsi yang paling besar dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu adalah masalah keikhlasan. Makanya kalau kita memperhatikan setiap kita membuka lembaran-lembaran kitab para ulama, selalu ditempatkan pembahasan yang pertama adalah tentang keikhlasan. Karena ini merupakan ruh dari perjalanan ibadah kita. Karena sesungguhnya
tidak ada harganya amal apapun yang kita lakukan, dan tidak ada pahalanya sedikit pun atas apa yang kita ucapkan dan kita perbuat kalau kemudian kita tidak memiliki keikhlasan. Karena keikhlasan itu perkara yang penting, sampai-sampai Rasulullah bersabda yuhsyarun nas ala niyatihim, rawahu Muslim. Sampai-sampai Rasulullah bersabda manusia itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang telah mereka miliki di dalam hati mereka. Kalau kemudian kita ingin memahami tentang sunnah, tentunya kita telah menyampaikan berkali-kali, sesungguhnya intinya sunnah itu terletak kepada 3 perkara, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di mana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, sesungguhnya sunnah itu intinya 3. Hadis riwayat dari Umar bin Khattab, hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis yang datang dari riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis dari kemudian Umar bin Khattab yaitu adalah menjaga niat kita, supaya niat kita betul-betul tulus di dalam kita berkata dan di dalam kita berbuat itu hanya Allah. Hadis dari Aisyah, menjaga ittiba, supaya perkataan dan perbuatan kita mencontoh Nabi dan tidak ada penambahan dan tidak pengurangan. Hadis yang ketiga dari Nu'man bin Bashir yaitu adalah menjaga dari perkara yang haram, ketika Nabi bersabda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahum umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Perkara yang tidak jelas itu adalah perkara yang syubhat, dan perkara yang syubhat itu perkara yang tidak banyak diketahui oleh manusia pada saat itu. Di sini kita mengetahui kalau kita ilustrasikan sunnah itu adalah lingkaran, sepertiganya adalah niatmu, sepertiganya adalah dalilmu di dalam kamu mengikuti Nabi, sepertigamu adalah bagaimana kamu menjaga makanan dan lambungmu supaya tidak tersentuh dari perkara yang haram dan tidak tersentuh dengan perkara yang syubhat. Kalau antum melihat di balik kehidupan seseorang yang antum kenal, walaupun dia jarang ikut kajian, tetapi nampak dalam kehidupan dia upaya dia menjaga hatinya, upaya dia ketika menjaga dalil dan ittiba dia kepada Rasul, dan upaya dia ketika menjaga makanan atas apa yang dia konsumsi. Pastikan itu ikhwan, pada saat itu dia telah mengetahui tentang sunnah secara inti, karena sesungguhnya intinya sunnah itu pada 3 perkara. Makanya kita dapatkan setelah kita mengetahui intinya sunnah pada 3 perkara itu, akhirnya kita memahami kalau kita buka secara terus-menerus pembahasan kitab, selalu poin yang pertama itu adalah ikhlas. Kenapa? Karena sesungguhnya saking besarnya masalah ini dalam kehidupan, selalu bab pertama kalau kita membuka kitab, baik kitab fikih, kitab akidah, ataupun kitab hadis sekalipun, selalu pembahasan yang pertama itu adalah tentang masalah niat, supaya betul-betul niat kita adalah tertuju hanya kepada Allah dan tidak mengharapkan atas perkataan dan perbuatan kita kecuali adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tingkatan hamba yang paling besar itu adalah ketika dia mukhlis. Ini tergambar dan tercermin dari hadis tentang Jibril ketika datang kepada Nabi berwujud kepada wujud fisik seorang laki-laki, di mana laki-laki ini tidak kelihatan bekas tanda safarnya. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Nabi, apa yang dia tanyakan itu gambarin bagaimana tingkatan seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan, ma huwal Islam? Apa itu Islam ya Muhammad? Maka Rasulullah menyampaikan apa itu Islam, dari syahadat dan sampai melaksanakan haji dan umrah. Pertanyaan yang kedua, ma huwal iman? Apa itu iman ya Rasulullah Muhammad? Kemudian dia menjawab, iman itu apa Rasulullah? Dan yang terakhir, bahwasanya orang itu bertanya, ma huwal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang terakhir yang ditanyakan adalah tentang ihsan, tentang ikhlas. Karena sesungguhnya itulah derajat yang paling tinggi ketika kita beribadah. Jadi kalau orang itu beribadah, lapisan yang paling luar itu apa? Islam.
Kalau baru sholat, baru puasa, baru zakat, berarti tingkatannya adalah tingkatan Islam, Muslim dia. Kalau kemudian sudah lebih baik, sudah mendatangi majelis ilmu, sudah mulai memperbaiki keimanan dia kepada perkara Allah, Rasul, gaib, dan kemudian tampak ridhonya kepada takdir, dia berubah tahapannya, statusnya menjadi orang yang mukmin. Tapi kalau kemudian dia memperbaiki diri, mengasah hatinya, membersihkan kalbunya dari segala macam perkara-perkara pengotornya, dia bersihkan dari niatan duniawi, dia bersihkan dari niatan puja dan puji manusia, pastikan bahwasanya dia telah mendapatkan sifat keikhlasan, derajat yang paling dekat dengan derajat kenabian. Inilah yang menjadi ruh dalam perjalanan ibadah kita. Makanya kita dapati bagaimana para ulama terdahulu, karena mereka paham ikhwan tentang besarnya niat dan ikhlas dalam kehidupan hati, maka sesungguhnya antum tidak pernah dapati satu generasi manusia yang paling teliti dalam memperhatikan niat kecuali adalah generasi para sahabat. Kenapa mereka itu paling teliti memperhatikan masalah niat? Karena mereka betul-betul yakin, mereka beriman kepada Allah, zat yang sangat memperhatikan masalah niat. Makanya kita dapati fragmen-fragmen yang luar biasa yang diperlihatkan oleh para sahabat, mencerminkan betapa semangatnya mereka itu besar ketika mereka itu menjaga niat. Disebabkan karena mereka tahu tidak ada Rabb yang paling teliti memperhatikan niat kecuali adalah Allah. Dan ketika mereka mengetahui Rabb yang mereka sembah paling teliti memperhatikan masalah niat, antum akan dapati bagaimana kisah nyata bertaburan dalam kisah kehidupan mereka, bagaimana generasi yang paling memperhatikan detail niat itu adalah generasi para sahabat. Ya, makanya kita dapati contohnya kayak Abdullah bin Mubarak. Salah satu contohnya kita ambilkan kisah-kisah nyata yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah mereka. Sampai Abdullah bin Mubarak itu kalau membaca Quran tiba-tiba terlihat, maka kemudian beliau langsung menutupi Qurannya dan pura-pura tidur, seakan-akan beliau tidur di atas mushafnya. Padahal orang ketika menyaksikan itu sudah tahu bahwasanya Abdullah bin Mubarak itu membaca mushafnya, dilihat begitu lama tanpa disadari oleh mushaf, tanpa disadari oleh Abdullah bin Mubarak. Tapi Abdullah bin Mubarak ketika menyadari ada orang yang memandangnya, maka langsung dia kemudian menutupinya. Makanya antum tidak pernah dapati ikhwan orang yang betul-betul jujur menjadi walinya Allah ketika ramai dan menjadi walinya Allah ketika sepi kecuali adalah para sahabat. Adapun kalau kita ini lalai memperhatikan niat, apa yang terjadi? Kita menjadi walinya Allah ketika kita dalam keadaan ramai, tetapi menjadi walinya syaitan ketika sendirian. Berapa banyak orang yang menjadi walinya Allah ketika ramai, masya Allah, nampak betul kesalihan, layaknya seseorang yang dekat dengan derajat kenabian. Tapi ternyata kemudian ketika dia jauh dari mata manusia, dia tidak lebih dari walinya syaitan ketika banyak pintu-pintu keburukan dosa dia datangi, dia nikmati, hanya karena merasa tidak ada mata manusia yang memandangnya. Makanya masya Allah luar biasa kan, bagaimana kalau kita membaca kisah-kisah keikhlasan di antara para sahabat. Dawud bin Hindun ikhwan contohnya. Dawud bin Hindun itu diceritakan di dalam sirah bagaimana dia menjaga puasa sunnah sampai kepada istrinya pun tidak tahu bahwasanya Dawud bin Hindun itu puasa sunnah. Tidak tanggung-tanggung 40 tahun puasa sunnah, tidak ketahuan oleh istrinya. Mungkin ada di antara antum yang komentar banget jadi istrinya tidak paham. Tapi antum tidak tahu bagaimana yang dilakukan oleh Dawud bin Hindun ketika kemudian beliau itu menjaga puasanya supaya tidak ada yang mampu melihatnya, hatta sampai belahan jiwanya pun tidak tahu kalau dirinya puasa. Jadi Dawud bin Hindun yaitu adalah ketika waktu pagi sarapan, maka kemudian beliau selalu ingin membawa sarapan itu ke pasar. Istrinya tidak pernah menaruh curiga. Kenapa? Suaminya tidak pernah sarapan di rumah. Selalu dia bawa bekal. Sebagaimana layaknya anak-anak kita ketika pergi ke sekolah, dia bawa bekal. Istrinya tidak pernah curiga mempersiapkan bekal sarapan karena yang dia mengerti suaminya itu akan makan di tempat pasar ketika dia berdagang mencari maisha.
Dalam perjalanan dia sebelum sampai pasar, siapa yang dicari? Yang dicari adalah fakir miskin yang selalu setia setiap pagi dikasih sarapan oleh Dawud bin Hindun rahimahullah ta'ala. Maka kemudian setelah sampai pasar, orang yang di pasar menyangka Dawud bin Hindun sudah sarapan di rumah. Orang yang di rumah menyangka Dawud bin Hindun sarapan di pasar. Sampai kemudian sore. Kemudian orang itu melihat Dawud bin Hindun itu belanja makanan-makanan dan selalu dia bungkus. Orang di pasar berprasangka sesungguhnya Dawud bin Hindun tidak puasa. Itu dia beli, tetapi dia tidak pernah makan di tempat dia membeli makanan. Dia bawa pulang ke rumah, dia makan bareng-bareng bersama keluarganya, dan keluarganya menyangka dia tidak puasa, pulang-pulang bawa makanan kok. Dan itu dipraktekkan oleh beliau secara apik sampai 40 tahun, mampu menahan itu sampai 40 tahun hingga beliau meninggal dunia. Sampai ketika beliau meninggal dunia itu orang-orang yang menjadi pengemis yang selalu mendapatkan sarapannya ngomong, mana orang yang memberikan sarapan kepada kami. Dari cerita itulah kemudian terurai satu persatu kisah nyata yang tidak pernah diketahui oleh keluarganya Dawud bin Hindun. Kalau ternyata Dawud bin Hindun puasa lebih dari 40 tahun puasa sunnah tanpa satupun anggota keluarganya yang tahu. Kenapa mereka ribut banget sih ngurusin hatinya sampai sedetail itu? Mungkin bagi kita yang belum paham tentang masalah ikhlas akan berkata, apa itu tidak berlebihan Ustaz? Maka sesungguhnya cara menyikapinya beda ya kawan. Kalau antum tidak tahu bahwasanya antum memiliki Rabb yang paling detail di dalam memperhatikan niat, mungkin komentarnya sama, alah berlebihan itu. Tapi bagi para sahabat, bagi para tabi'in, bagi para tabi'ut tabi'in yang ngerti betul bahwasanya mereka itu beribadah kepada Rabb yang sangat detail dan sangat senang memperhatikan keikhlasan hati seorang manusia, maka itu tidak berlebihan karena saking besarnya pengaruh keikhlasan dalam kedudukan amal itu ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita paham betul ruh di dalam agama kita, ruh di dalam sunnah, yaitu adalah diletakkan bagaimana separuh dari perjalanan ruh kita beribadah kepada Allah terletak kepada keikhlasan yang kita miliki ketika kita beribadah kepadanya. Jadi inilah yang menjadikan seseorang itu kelak dihargai oleh Allah dengan mahal, bukan hanya karena banyaknya amalan zahir yang dia lakukan, tapi seseorang itu akan dihargai mahal atas setiap perbuatan yang dia lakukan berdasarkan pekerjaan hatinya yang lebih dulu. Dan tidak ada pekerjaan hati yang paling utama kecuali adalah diletakkan dalam satu bejana yang bernama ikhlas. Semakin bersih hatinya di dalam keikhlasan, semakin besar Allah memberikan dan mengganjarnya dengan pahala. Itulah yang dimaksudkan dengan keikhlasan. Makanya kemudian di sini sampai kemudian dikatakan ikhlas itu artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Ini pengertian dari ikhlas secara istilah. Kita jelaskan dulu ya, antum buka itu halaman 11. Yang dinamakan ikhlas itu ikhwan, layaknya ini ketika saya menyajikan minuman sama antum. Ada semutnya ikhwan, ada kotorannya. Dan antum ketika akan meminumnya, maka semut itu antum pisahkan, antum pinggirin, antum keluarin. Kotorannya antum pinggirin, antum keluarin. Ini namanya khalasa yakhlisu. Membersihkan apa saja yang mengotori dari makanan dan minuman ketika antum akan mengkonsumsinya. Itu pengertian secara bahasa, linguistik. Dan kita juga harus paham kata ikhlas itu merupakan kata Arab yang diambil dari bahasa Arab. Maka kemudian itulah yang namanya khalasa. Adapun kemudian khalasa dalam pengertian kita secara bahasa, secara istilah, yaitu adalah ketika yang dimaksudkan dengan keikhlasan itu adalah ketika kemudian kita memiliki satu tujuan di dalam kita beribadah, tidak ada niat yang kita inginkan kecuali yang paling murni hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Antum bersihkan dari pengotornya. Ketika antum berusaha untuk membersihkan hati antum dari segala macam pengotornya, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Yaitu adalah ketika hati antum pisahkan niatan-niatan yang datang dari selain Allah
Dan antum hanya tujukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan hanya untuk Allah semata. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Pengotornya banyak, tapi di antara pengotor yang paling dominan yang merusak hati kita itu dunia dan kemudian perkataan manusia. Makanya indah betul ketika Allah memposisikan hati yang ikhlas selayaknya susu di dalam perutnya sapi. Kita buka di dalam surat An-Nahl. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-66. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, bagaimana Allah memposisikan, mengkondisikan hati yang ikhlas ketika Allah diserupakan, ketika Allah menyerupakan hati yang ikhlas itu sebagaimana perumpamaan susu yang ada di dalam perutnya sapi. Dibaca akhi. Yang keras. An-Nahlnya. An-Nahlnya. Artinya. Tidak usah ayatnya. Kalau ayatnya nanti jadi pelajaran tahsin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Ya. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Ketika antum membaca di sini bahwasanya ikhlas itu memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Antum harus paham, apa sih yang perkara yang mengotori hati ketika kita memurnikan ibadah? Layaknya ketika kita punya lantai baru, apa yang mengotorinya? Debu, kerikil, itulah yang mengotorinya. Kalau antum punya baju, apa yang mengotori baju? Noda, itulah yang mengotorinya. Antum harus paham, sang penulis mengatakan di sini dari hal-hal yang mengotorinya, dan hal yang mengotorinya itu apa? Niatan apapun, ikhwan, yang diniatkan bukan karena Allah, maka itulah yang disebut dengan perkara yang mengotori hati. Niatan duniawi, niatan pujian, niatin nikahin seorang akhwat, niatnya untuk kemudian didekati oleh seorang ikhwan, niatannya pengen dapat rumah, dan semua apapun yang diletakkan bukan karena Allah, maka itulah yang disebut dengan perkara pengotor dalam hati ketika berupaya untuk menjadi ikhlas. Allah itu sampai membuat perumpamaan indah ketika Allah kemudian berfirman pada ayat ini, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ghan lisyaribin. Allah mengatakan, apakah sesungguhnya bagi kalian binatang ternak itu pelajaran, di mana kemudian Allah itu memberikan kepada kalian satu minuman yang menyegarkan bagi orang yang mau minum, susu yang terletak di antara min baini farsin. Farsin itu apa? Kotoran, tahinya sapi, itu namanya fars. Wadamin, damin itu apa? Darah. Di mana kemudian ketika susu diletakkan oleh Allah di antara kotoran dan di antara kotoran dan darahnya, maka kemudian Allah mengatakan labanan khalisan. Khalisan itu murni, sa'igan, yang menyegarkan, lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Jadi orang ketika dia memiliki keikhlasan, hatinya itu selayak susu. Mana Ustaz di sini perumpamaan bahwasanya hati yang ikhlas itu kayak susu? Antum tidak dapatkan itu pada ayat. Antum dapatkannya di mana? Antum dapatkannya ini adalah di dalam penjelasan tafsirnya. Salah satunya kita ambilkan dari perkataan Abdul Badawi Al-Khalafi, bahwasanya ternyata Allah mengibaratkan hati yang bersih itu sebagaimana susu. Susu itu ikhwan, dia tidak pernah tercampur, terganggu jalannya antara darah dan kotoran. Tidak pernah ada pemerah susu, ketika dia memerah susu di dalamnya ada darah. Dan tidak pernah ada tahi kotoran sapi ketika keluar dari perutnya sapi tercampur dengan susu, tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah diatur. Susu akan keluar susu, kotoran akan keluar kotoran, darah akan keluar dengan darah. Allah mengibaratkan hatiku ketika ikhlas kepada Allah di dalam kita bertutur kata, di dalam kita berbuat. Orang yang memiliki hati yang ikhlas itu layaknya susu.
Dia terletak di antara keinginan dunianya dan dia terletak di antara keinginan untuk mendapatkan riya, pujian manusia. Bersih dia, bersih kayak susu, putih dia, bersih. Sehingga ketika dia berkata, ketika dia berbuat, ketika melakukan aktivitas apapun, maka sesungguhnya dia betul-betul murnikan hatinya hanya kepada Allah. Murninya hati itulah yang dihargai mahal oleh Allah. Mungkin antum ada yang berkata, kenapa sih masalah hati ini kok masalah yang sangat diperhatikan oleh Rabb yang kita sembah dan kita harapkan surganya, Ustaz? Iya, antum ikhwan secara maklum, antum akan memaklumi bahwasanya hati merupakan organ tubuh yang paling mahal, walaupun itu hakikatnya tidak terlihat. Kita ambilkan contoh, seorang wanita apabila kemudian dia bersedia untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, tetapi kemudian perempuan itu berkata, kamu boleh menikahi saya, karena wanita itu sudah bosan dikejar-kejar sama ikhwannya, mentok di akhirnya. Ya sudahlah, terpaksa saya. Ya, moga-moga tidak terjadi sama antum. Ini menyedihkan banget kayak gini. Jadi laki-laki itu harusnya kuat. Jadi misalkan kemudian ada seorang ikhwan ngejar-ngejar lagi seorang wanita, lalu wanitanya terpaksa berkata, sudahlah gini saja, kalau memang kamu berusaha untuk menikahi saya, monggo saja, kamu nikahin saya. Tapi ingat ya, jangan pernah paksa hatiku untuk mencintai dirimu. Masya Allah, dahsyat. Antum pikirin ikhwan, kira-kira kemudian sang ikhwan mau nggak nikahin perempuan itu? Nggak mau ikhwan. Kalaupun mau terpaksa banget itu pun habis itu nangis-nangis pada malam pertama. Kenapa kemudian sang ikhwan kemudian akan nangis sedih? Ya karena dia tahu kedudukan hati itu mahal. Walaupun kemudian sang wanita itu berkata, silahkan kamu miliki tubuh saya akan nyapu, saya akan masak, saya akan bersihkan rumahmu, saya akan cuci itu kemudian mobilmu, saya akan bersihkan motormu, setiap saat saya akan lakukan itu semuanya kalau memang kamu jadi suamiku. Tapi tolong sekali-kali jangan pernah kamu paksakan hatiku, karena hatiku untuk dia. Saya pengen sebutkan nama Joko, takutnya di sini ada Joko. Ini maka kemudian apa yang terjadi ikhwan? Mau nggak ikhwannya? Nggak akan mau. Loh kenapa sih nggak mau? Coba antum, bisa nggak antum ngomong, lah nggak apa-apa, hatinya itu nggak kelihatan kok, yang penting orangnya, hidungnya mancung, orangnya putih, imut-imut, dah nggak apa-apa nikahin. Nggak mau ikhwan. Kenapa yang terlihat menjadi tidak ada harganya? Kenapa kupingnya menjadi tidak berharga? Kenapa kepintarannya menjadi tidak berharga? Kenapa kemudian bajunya yang anggun tidak menjadi berharga? Karena hatinya lebih berharga dari semua itu. Makanya analogi sederhananya, kenapa sih orang yang tidak ikhlas, Ustaz? Banyak sholatnya, banyak jihadnya, banyak ngaji ilmu, banyak ngajar, lalu menjadi tidak berharga. Loh, hatinya dia seleweng kok di hadapan Allah kok. Dia terletakkan hatinya untuk selain Allah kok. Itu kan sama dengan selingkuh dia kepada Allah kan. Maka kemudian ketika hatinya diletakkan bukan untuk Allah, pada saat itulah semua ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Baru antum paham, itulah kedudukan hati yang paling penting, sampai kemudian sebesar itu Allah menghargai hati kita. Kita ambilkan contoh yang kedua supaya kita paham. Antum tahu ikhwan, yang namanya kalau ada terjadi kasus pidana, selalu kemudian kita melihat orang-orang yang kemudian menjadi aktor lapangan, hukumannya berapa sih? 2, 3, 4, selesai. Tapi perhatikan, ketika satu kejadian sudah terungkap, ditelusuri ini kemana, siapa yang mengarahkan dia sampai terjadinya pengerusakan itu siapa? Oleh pihak polisi. Dicari terus, oh ini apa aktor intelektualnya yang nyuruh, yang mendesain, menskenario. Kira-kira hukumannya sama dengan aktor di lapangan? Enggak. Hukumannya panjang, 2 kali lipat. Kenapa? Dia kan nggak melakukan kejahatan dengan tangannya. Dia kan nggak melakukan kejahatan dengan kakinya. Dia kan nggak melakukan kejahatan itu dengan kemudian organ-organ tubuhnya. Iya, dia nggak melakukan kejahatan dengan tangannya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya. Tapi dia melakukan kejahatan dengan alam pikirannya, otaknya, dan hatinya. Dan itu lebih mahal. Makanya orang yang menyimpan makar ketika ingin revolusi dan lain sebagainya, itu kalau tertangkap maka hukumannya panjang, lebih panjang daripada maling sandal dan maling ayam.
Kenapa? Karena dia menyimpan kejahatannya dalam hatinya, dalam pikirannya, dan itu menjadi mahal. Makanya Masya Allah, itu loh yang menjadikan akhirnya kita paham kenapa sih ikhlas itu merupakan bagian dari masalah yang sering Allah sampaikan kepada kita. Dan Allah ingatkan kita supaya tidak mengotori apa yang kita lakukan. Allah mengingatkan dalam banyak ayat supaya kita mengikhlaskan apa yang kita perbuat. Ya karena pada dasarnya sesungguhnya itulah yang Allah butuhkan. Allah yang kamu bukan Allah butuhkan. Astagfirullah. Yang Allah ingin lihat dalam kehidupan kita. Makanya kemudian ketika kita korban, tidak akan sampai dagingnya, tidak akan sampai darahnya, tetapi yang sampai itu apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu takwanya kalian, dan takwa itu ikhlasnya kita. Allah tidak butuh rukuk kita, ikhwan. Allah tidak butuh sujud kita. Allah tidak butuh ibadah kita, ikhwan. Kenapa? Allah sudah sempurna. Kalaupun ana dan antum sepakat nih akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan sepakat pula tidak ada satupun di antara kita yang ingin berbuat kebaikan kepada Allah, tidak akan mengurangi itu kerajaan Allah sedikit pun, tidak akan mengurangi. Sebagaimana sebaliknya, kalaupun antum sepakat semuanya, ana dan antum sepakat, bagaimana kita melakukan ketaatan kita kepada Allah, melakukan ibadah kita kepada Allah, dan tidak ada satupun di antara kita yang ingin berbuat dosa dan berbuat maksiat sedikit pun kepada Allah, itu pun tidak akan pernah menambah satupun jengkal tanah dari kekuasaan dan kerajaan yang Allah miliki. Makanya indah betul ketika Allah bersabda dalam hadis, ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zad fi mulki syai'an." Kalau kemudian ada manusia dari awalnya sampai akhirnya, dari manusianya, dari jinnya, coba Allah sampai mengatakan dari manusianya sampai jinnya, dari awalnya sampai akhirnya, semuanya ini sepakat untuk kemudian bertakwa sama Allah, dan tidak ada satupun di antara kita yang ingin berbuat dosa. Maka Allah kemudian menegaskan, mazada fi mulki syai'an, tidak akan pernah nambah itu sedikit pun dari kerajaan yang aku miliki ketika kalian itu semuanya bertakwa dan beriman kepada diriku. Allah tidak hanya cukupkan firman-Nya. Allah lanjutkan lagi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalaupun kemudian ada manusia semuanya sepakat, ikhwan, dari awalnya sampai akhirnya, yang mana kemudian mereka sepakat untuk kemudian untuk bermaksiat kepada diriku, dan tidak ada satupun di antara manusia yang satupun yang berbuat kebaikan kepada diriku, Allah negesin supaya kita paham tentang hakikat tauhid. Allah kemudian mengatakan, mana qasa fi dzalika fi mulki syai'an, tidak ada satupun di antara itu yang mengurangi sedikit pun kerajaan yang aku miliki. Itu kata Allah. Allah tidak butuh rukuknya sujud kita, Allah tidak butuh sedekahnya kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Dan tidak ada perkara yang paling penting kecuali adalah bagaimana kita memberikan kepada Allah dengan hati yang ikhlas ketika kita beribadah dan beramal hanya kepadanya. Makanya kemudian sampai inilah cara kita berbuat baik kepada Allah. Makanya cara berbuat baik itu kita harus paham. Berbuat baik itu ada dua tingkatan. Berbuat baik yang pertama, berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik yang kedua yaitu adalah berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk kita paham. Berbuat baiknya kita kepada makhluk itu akhlak yang baik, suka membantu, tahan diri dari mendolimi saudara dan makhluknya Allah. Itu berbuat baik kita kepada makhluk. Tapi ada berbuat baik kepada Allah. Apa itu berbuat baik kepada Allah? Berbuat baiklah ikhwan, antum mana kepada Rabb antum. Berbuat baiklah kepada Rabb yang telah memberikan kesempurnaan di dalam hidup kita, yaitu adalah dengan mengikhlaskan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Ikhlas. Dan itulah yang menjadi perkara yang sering diperhatikan oleh para ulama terdahulu. Jadi mereka betul-betul memperhatikan keikhlasan karena mereka sadar mereka punya Rabb yang betul-betul sangat memperhatikan detail tentang keikhlasan. Maka kemudian di sini disebutkan mulai satu persatu bahwasanya kemudian apa sih yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan tentang masalah keikhlasan. Maka kemudian di sini disampaikan ikhlas adalah syarat.
diterimanya amal salih yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi kemudian beliau menyebutkan, apa itu keutamaan ikhlas? Walaupun ini mungkin antum sering dapatkan, tapi tidak aib bagi kita mengulang kembali. Maka kemudian apa sih kemudian keutamaan kita ketika ikhlas? Sampai kemudian ditempatkan menjadi perkara pokok di dalam agama ketika beribadah kepadanya. Maka ada banyak perkara-perkara yang kemudian menjadi keutamaan ketika kita melaksanakan dan ketika kita melakukan keikhlasan. Kita bahas ikhwan, 5 saja. Di mana ada pembahasan yang didapatkan dari buku dan ada yang kita tambahi dari luar. Yang pertama, ikhlas itu keutamaannya apa? Maka keutamaan yang pertama adalah ikhlas adalah syarat diterimanya amal salih yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka kemudian Allah telah memerintahkan kita, kemudian ketika Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dalam ayat Bayyinah, ini ayat yang kelima. Syarat yang pertama, bukan syarat, keutamaan yang pertama. Keutamaan apa yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas? Maka kemudian yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, syarat yang pertama yaitu adalah syartun liqabulil amal. Jadi kemudian syarat diterimanya amal itu adalah ketika kita betul-betul ikhlas menunjukkan amal ibadah kita, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan dalam perkara kecil dan perkara yang besar, perkara yang zahir dan perkara yang tidak nampak, yaitu adalah hanya untuk Allah. Adanya insyaallah. Handphone sudah waktunya adzan? Tidak kelihatan jam. Oh sudah adzan 18.58. Kita adzan dulu, kita lanjutkan habis isya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, segala puji bagi Allah. Dengan kenikmatan yang Allah limpahkan, sempurna segala amal saleh yang kita kerjakan. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita dari penjelasan yang telah kita paparkan dan kita uraikan sebelum kita melaksanakan sholat isya, di mana kita telah mengetahui betapa besarnya porsi keikhlasan di dalam kedudukannya di dalam agama, dan sesungguhnya ruh perjalanan kita beribadah kepada Allah terletak kepada keikhlasan hati kita. Dan inilah yang menjadi pekerjaan yang paling inti dan paling pokok. Walaupun paling inti, tetapi justru inilah yang paling berat dalam kehidupan. Karena sesungguhnya mencelok hati supaya senantiasa berada pada keikhlasan bukan perkara yang gampang. Karena sesungguhnya para salaf saja, generasi terbaik pada umatnya Rasulullah, itu pun sudah menyadari betapa beratnya ketika beribadah mengupayakan nilai keikhlasan. Salah satunya yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Abdullah Al-Busturi, laisa hunaka syai'un asyaqqa 'ala nafsi illa al-ikhlas. Tidak ada perkara yang paling berat, yang paling sulit ketika kita beribadah kepada Allah kecuali adalah keikhlasan. Li'annaha laisa fiha nasibun. Karena ikhlas itu tidak memiliki bentuk. Tidak memiliki bentuk sebagaimana kita melaksanakan sholat isya dengan 4 rakaat, tidak memiliki bentuk ketika kita haji dengan manasiknya, tidak memiliki bentuk layaknya puasa ketika kita menahan dari imsak dari subuh sampai kemudian maghrib. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami tidak ada perkara yang paling sulit kecuali adalah mengupayakan bagaimana kondisi apa yang dibalik dada kita senantiasa berada pada keikhlasan. Inilah yang akan menjadikan manusia diberikan oleh Allah fasilitas yang terbaik ketika dia menggunakan, ketika dia mengupayakan yang terbaik pada hatinya.
Tadi kita telah pelajari ikhwan, bahwasanya yang pertama keutamaan ikhlas yang disebutkan di dalam buku ini, walaupun di dalam buku ini tidak menyampaikan semuanya, tapi cukuplah di antara salah satu di antara keutamaan ikhlas itu apa? Yaitu keikhlasan merupakan syaratun liqabulil amal. Sesungguhnya ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Jadi disitulah kita memahami bahwasanya Allah memperlakukan ibadah kita itu sebagaimana kita memperlakukan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah. Kita ini ikhwan, ilustrasinya kita ini pedagang. Barang dagangan kita itu ya sholat kita, puasa kita, dakwah kita. Itu dagangan anak dan antum. Pembelinya adalah Allah. Alat tukarnya adalah surga. Maka sesungguhnya barang siapa orang yang mereka itu berdagang hanya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan membelinya kontan dengan surga. Tetapi ironisnya terkadang kita ini jadi pedagang. Barang dagangan kita puasa, barang dagangan kita ngaji, barang dagangan kita dakwah. Tapi ternyata kemudian kita justru menggadaikan barang dagangan kita dibeli oleh puja-puji manusia, dibeli untuk mendapatkan riya dan sum'ah yang kita banggakan di hadapan manusia. Maka sesungguhnya barang dagangan kita dihargai dengan harga yang sangat murah dan bahkan tidak ada kualitas harganya sedikit pun ketika kita menjualnya ke tempat yang salah. Makanya kemudian Allah tidak akan menerima satu ibadah kecuali di dalamnya ada keikhlasan. Bagi orang yang sudah ngaji, sibukkan hatinya. Sebagaimana Imam Ahmad itu menyibukkan hatinya ketika beliau itu memperhatikan hati di dalam ikhlasnya. Sampai-sampai Imam Ahmad itu kalau akan berbuat sesuatu, beliau itu selalu kemudian muhasabah qablal amal wa muhasabah ba'dal amal. Imam Ahmad itu ketika beliau itu akan beribadah, beliau selalu memperhatikan muhasabah, merenungi ibadah yang dia kerjakan. Dia renungi sebelum dia beribadah, apakah dia kerjakan itu untuk Allah ataukah tidak. Dan kemudian dia merenungi setelah amal ibadahnya itu selesai. Kalau kemudian dia mendapati hatinya ikhlas, dia minta kepada Allah supaya Allah jaga keikhlasan itu. Makanya ketika dia beramal mendapati hati yang ikhlas, dia bergegas. Kalau dia dapati hatinya tidak untuk Allah, dia tinggalkan. Makanya sampai-sampai Hasan Al-Basri pun menguatkan, rahimallah rajulan. Allah itu ngerahmati gitu. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Rajulan, seseorang, siapapun. Idza waqafa ala amalihi. Kalau kemudian dia itu berdiri di depan pekerjaan, aktivitas yang akan dia lakukan, dia berdialog dulu sama hatinya. Idza kana lillah, kalau ini untuk Allah, tasarru'a, dia bergegas. Dia bergegas untuk menyelesaikan apa yang dia telah dapatkan ketika mendapati Allah. Tapi kalau dia dapatkan bahwasanya apa yang dia lakukan ini untuk Allah, maka itu bukan untuk Allah, ta'akhir, maka dia melambatkan perjalanannya, dia urungkan untuk melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena dia paham betul tidak ada faedahnya beribadah hanya karena sungkan kata orang, tidak enak kata orang, dan akhirnya menjadikan ibadah itu tidak ada harganya di sisi Allah kecuali keletihan layaknya membawa pasir dalam safar. Tapi apalah daya, pasir itu tidak ada manfaatnya ketika kita bawa di dalam safar. Makanya Masya Allah, inilah syarat liqabulil amal, betul-betul dibersihkan niatan duniawi. Maka sesungguhnya itulah yang merusak betul. Makanya jangan-jangan nanti kita ini yang kita khawatirkan itu apa? Jangan-jangan ketika nanti kita ditimbang, jangan-jangan manusia itu ketika dia ditimbang, ketika dia kemudian ditimbang, dia ingat dulu saya sholatnya itu banyak, sholat sunnah saya mana Allah. Jangan-jangan Allah kemudian akan menjawab mengatakan, sholat kamu itu kan untuk proyek, sudah dapat kan proyeknya. Jangan-jangan kemudian ketika kita kemudian melihat dulu senantiasa puasa Senin Kamis, kita ingat ketika dilihat di dalam mizan kebaikan kita, ketika kita memperhatikan kok tidak ada puasa kita tanya sama Allah, puasa saya mana untuk Allah? Puasa kamu kan hanya untuk kemudian mendapatkan kelancaran rezeki ketika kamu berbisnis. Mana amal saya ya Allah ketika mengusap anak yatim, memberikan santunan untuk mereka?
Kamu kasihkan itu kan hanya supaya kemudian pekerjaan kamu tuntas, cepat, supaya untungmu menjadi lebih. Dan berapa banyak orang yang mungkin akan semacam itu ketika ternyata mizan yang ditegakkan oleh Allah, waliyatubillah, moga-moga kita tidak termasuk. Ketika mizan itu ditegakkan oleh Allah, ternyata tidak ada satu amal pun yang nyangkut dalam mizan ketika kita ditimbang dalam kebaikan, disebabkan rusaknya amal itu semuanya tanpa disadari olehnya ketika dia beramal sampai dia menyadarinya nanti pada waktu hari kiamat. Orang yang ikhlas tuh ikhwan saking beratnya sampai kadang-kadang kita saja tidak ngerti apakah sudah ikhlas atau tidak. Mungkin kita duduk di sini aja kita tidak ngerti kalau ini sudah ikhlas atau belum. Ngerti nggak kita sudah ikhlas atau tidak? Tidak ngerti ikhwan, kita cuma kemudian berusaha saja mengikhlaskan. Tapi apakah kita sudah ikhlas? Pertanyaan itu kalau kita tujukan untuk diri kita sendiri saja, jawabannya sulit untuk kita nerangkan. Karena bisa jadi dia merasa ikhlas, tapi bisa jadi di hadapan Allah itu tidak ada ikhlasnya. Makanya orang-orang yang kemudian mereka itu ditimbang sampai didustakan oleh Allah jihadnya, didustakan oleh Allah thalabul ilminya, didustakan oleh Allah sedekahnya, itu ketika di dunia juga nggak ngerasa kalau dia itu mendapatkan itu hanyalah untuk pujian maju, hanya untuk pujian manusia. Kapan mereka menyadarinya? Ya ketika Allah mendustakan mereka, ketika Allah berkata kadzabta, nah kamu bohong kok, dusta kok. Baru mereka terdiam kan? Bahkan kemudian mereka kita sendiri kadang-kadang tidak ngerti amalan mana kita yang kemudian sudah kita ikhlas. Makanya sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kemudian beliau berkata, lau alimtu, kalau aku ini ngerti di antara amal yang kemudian pernah aku lakukan, mana yang kemudian betul-betul diterima oleh Allah. Kalau satu saja amalku yang ikhlas dan itu aku pastikan telah diterima oleh Allah, maka sesungguhnya aku menjadi orang yang paling tenang menyelesaikan sisa hidupku, karena aku tahu kebaikanku kalau sudah diterima, walaupun cuma seberat biji darah, maka pasti akan memasukkan saya ke surga kalau itu betul-betul diterima oleh Allah. Makanya Masya Allah, sampai Abu Bakar saja tidak ngerti mana amalan beliau yang diterima oleh Allah. Padahal beliau adalah orang yang kita sepakat, orang yang paling mulia setelah Rasul. Dan ternyata itu tidak mengetahui apa yang kemudian di antara amal yang beliau lakukan, mana yang kemudian itu telah diterima. Kok sampai bisa ngeluarin kata-kata gitu ya? Ya karena mereka sensitif sama iman. Orang kalau sensitif sama iman itu kan perkara-perkara yang luput dari pandangan mereka, pandangan kita tidak pernah luput dari mereka. Kalau orang sensitif sama iman, walaupun sesuatu darah pun tidak akan luput dan tidak akan dia lalaikan. Kenapa? Itu bicara sama orang yang mereka sensitif sama iman. Kalau kita tidak sensitif, banyak perkara yang luput dari pandangan kita. Makan juga nggak akan kita uraikan, tidak pernah kita hiraukan yang halal ataupun haram. Hal-hal yang besar pun akan kita anggap kecil. Kenapa? Mungkin kita tidak sensitif sama iman. Beda kan sama orang yang sensitif terhadap niat. Sampai-sampai dia kemudian tidak pernah menyombongkan diri terhadap amal dia. Kenapa? Sensitif sama imannya. Makanya Masya Allah. Jadi disitulah kita memahami apa sih yang pertama yang menjadikan seseorang itu betul-betul akan diberikan oleh Allah. Amalnya itu diterima kapan? Ya ketika amalmu betul-betul ikhlas, betul karena Allah. Makanya sibuk dengan hati itu jauh lebih mulia daripada sibuk dengan anggota badan. Kenapa? Lu sesibuk apapun anggota badan kita, kalau rusak amalan hati kita rusak, ikhwan. Dan yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan adalah berapa banyak orang yang amalan zahirnya berkilau, layaknya mutiara. Sering saya sampaikan. Tetapi amalan hatinya, tidak ada potongan besi, tidak ada harganya. Itu kalau dibawa ke tukang lokak pun nggak akan memberikan harga. Kenapa semacam itu? Karena tidak ada yang berkualitas dari amalan hati. Walaupun amalan zahirnya itu berkualitas. Makanya kan sampai Rasulullah sampai mengatakan, berapa banyak nanti kalian lihat seseorang yang kalian sangka itu penduduk surga padahal dia penduduk neraka. Kita kan tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ada orang yang kita lihat kadang-kadang biasa, tapi justru malah kemudian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kan. Mati husnul khatimah kan. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang tetangga di kampung, salah satu orang yang umurnya lebih rendah dari bapak saya, meninggal ikhwan ketika habis sholat. Padahal Masya Allah tidak pernah ngikutin daurah. Itu kalau mau tanya, Pak ikut daurah, Pak daurah itu apa? Tidak akan paham dia.
Bukan kemudian kalau kemudian disebutkan hadisnya mungkin nggak paham, tapi memang Masya Allah, Allah wafatkan beliau dalam husnul khatimah. Saya husnudzon, walaupun dia kemudian belum pernah ikut kajian layaknya kita ikutin jadwal kajian yang begitu ramai dan padat. Tapi kenapa Allah wafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah? Habis ngimami sholat, zikir, disangka oleh jamaahnya itu lagi sibuk berzikir. Mau dikunci, mau ditutup musolanya, tidak pergi-pergi. Dan ketika kemudian dipegang jatuh, meninggal. Dalam keadaan sedang berzikir. Apa yang kita kemudian sangka itu? Yang kita sangka adalah mungkin dia punya amalan hati yang tersembunyi yang tidak pernah kita lihat. Dan dengan itu Allah menghargainya dengan mahal ketika Allah mendapati hatinya itu luar biasa. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham syarat sahnya ibadah itu adalah keikhlasan. Makanya kalau antum sudah belajar tentang sunnah kok masih tidak memperdulikan, ataupun saya masih aja nganggap remeh sunnah itu, nganggap remeh niat, berarti ada yang salah. Sepertiga dari bangunan sunnah itu kamu tidak pernah tahu dan tidak pernah paham, gagal paham. Kalau orang itu tidak memperhatikan masalahnya ya. Karena apa? Syarat sahnya diterimanya amal itu adalah bagaimana kita berniat terus semata-mata karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena puja-puji manusia. Jangan beribadah karena dunia. Itu ibadah sekeping dari kenikmatan dunia ya. Dan itu masih banyak kan orang kayak gitu, masih banyak ikhwan. Baru beberapa bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, tiba-tiba saya mendapatkan WhatsApp. Qadarullah pas lagi buka, pas masuk WhatsAppnya, Ustaz, tolong isi kajian ya Ustaz. Tidak bisa ibu kalau pagi, tapi ini khusus Ustaz permintaan saya. Permintaan apa? Tidak bisa kalau pagi, siang pun sudah ini. Tidak apa-apa Ustaz, cuma 3 hari aja, setelah itu tidak usah, tidak apa-apa. Hari apa? Saya bilang Senin, Selasa, Rabu. Jam berapa? Saya coba nanya. Jam 8 sampai jam 10, setengah 11. Kenapa cuma 3 hari ibu? Ya karena anak-anak kita lagi ujian nasional. Masya Allah. Jadi kemudian kita pengen ngaji dari jam 7 sampai jam 8, deres Quran, tadarus Quran. Kemudian setelah itu kita ngaji. Jadi anak-anak kita ujian, kita ngaji. Nanti setelah kita ngaji kita minta supaya anak-anak kita lulus ujian. Masya Allah. Berarti kasihan itu siswa-siswa yang Kristen. Kenapa? Pasti gagal ujian. Kenapa? Ibunya tidak ngaji. Tapi masih kan orang yang semacam itu banyak, yang semacam itu. Sinetron berhasil dikit ngundang anak yatim, diusap-usap kepalanya biar ratingnya tambah tinggi. Ya Allah, hanya karena kepentingan itulah Allah menurunkan syariat. Hanya karena kepentingan dunia Allah menurunkan kebenaran untuk kita. Loh, sejak kapan kebenaran itu nilainya itu hanya seonggok dari barang dunia yang kita pasti tinggalkan? Ya pernah kayak gitu ya. Makanya Masya Allah, disinilah pentingnya. Hari ini kita hidup itu apa? Dunia ini Masya Allah. Yang menjadikan orang itu sampai kafir pada akhir zaman itu ya dunia. Mana dalilnya Ustaz? Kita tidak mendengar apa perkataan dari Rasulullah dalam riwayat Muslim. Badiru bil amali fitanan kakita ilal lil muslim asbaha rajulun mu'minan wa amsa kafiran wa amsa kafiran wa asbaha mu'minan yabi'adinahu bi'aradi minat dunia. Coba bergegas kamu beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Gulita betul. Orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Perhatikan kenapa kok sampai kafir begitu cepatnya. Rasul bersabda, ya bi'adinahu bi'aradi minat dunia. Dia jual kehormatan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Masya Allah. Sekeping dari kenikmatan dunia. Orang gadekan agama, bawa agama kemana-mana untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Dapat berapa sih dunia sampai kemudian gadekan dunia untuk membela kebatilan? Dapat berapa kamu dapat gajinya sampai kemudian antum itu kemudian menggadekan akhirat hanya untuk dunia yang antum rengkuh dan antum nikmatin sebentar antum mati. Dunia itu nipu ikhwan. Tidak ada penipu yang paling ulung kecuali adalah dunia. Ya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita jangan gadekan itu adalah untuk urusan dunia. Ibadah karena Allah. Dan Allah tetapkan dunianya kita sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi apabila kemudian kita mengikhlaskan adalah syarat sahnya
ibadah. Itu adalah ketika kita beribadah semata-mata karena Allah jualah kita beribadah. Jadi kalau kemudian kita beribadah lalu mendapatkan kelapangan, syukur. Kalau kita beribadah mendapatkan kesempitan, itulah ujian. Itulah Allah memberikan pelajaran tentang sabar. Allah memberikan kepada kita arti kesabaran ketika Allah sedang sempitkan rezeki-rezeki yang kita peroleh. Tapi yang jelas syarat sahnya pertama ketika kita kemudian diterimanya ibadah itu apa? Yaitu adalah syarat sahnya itu adalah ketika kita ikhlas. Yang kedua ikhlas, yaitu adalah ikhlas itu merubah yang kecil menjadi besar. Sebaliknya, niat yang salah merubah yang besar jadi kecil. Orang yang betul-betul ikhlas, ya Allah, maka kemudian merujuk perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu berkata, "Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyah." Berapa banyak amalan yang saghir, kecil, remeh, tapi kalau kemudian amal itu tercelok dalam bejana ikhlas, amalan itu jadi berat ketika ditimbang. Tapi kalau kemudian ada amalan yang gede, tapi ternyata tercelok dalam niat yang salah, tidak ada harganya itu di sisi Allah. Allah tidak butuh. Tidak butuh amal antum ketika antum menyekutukan Allah di dalam hati antum yang hanya satu yang harusnya milik Allah semata. Dan hati saya hanyalah milik Allah semata. Contoh gampang ikhwan. Kalau kemudian ada seorang istri, ya, seorang istri yang mana dia masak dengan kesukaan suaminya terus, senang kan suaminya. Lalu kemudian satu waktu kemudian dia mendapati istrinya ternyata hatinya mendua. Bukan hatinya menduda ya, hatinya mendua. Hatinya mendua kepada suaminya dan kepada tetangganya. Atau kemudian teman-teman SMP-nya, teman SMA-nya. Ketahuan tuh akhirnya ketika secara tidak sengaja qadarullah sang suami melihat bagaimana melihat istrinya mesra betul dengan seorang laki-laki yang ternyata itu adalah temannya. Kemudian kejadian itu dilihat oleh sore hari. Lalu kemudian akhirnya ketika maghrib ikhwan, sang istri menyajikan makanan yang sangat mahal. Dia kemudian memasak dengan susah payah. Dari kemudian apa? Dari pagi dia masak tanpa dia sadari handphonenya dibaca oleh suaminya. Masak dari pagi sampai maghrib, kemudian sudah disajikan, semuanya indah, semuanya mahal. Lilin 1, lilin 2, lilin 3, lilin 4 di mana-mana. Listriknya pas mati. Kemudian ternyata istri memanggil, "Wahai suamiku yang penuh aku cintai, yang jadi imam keluargaku, makan, kira-kira makan nggak ikhwan?" Kalau bilang bel itu orang Jawa itu, nggak makan, nggak butuh. Dia mungkin akan banting itu kemudian hidangannya, nggak butuh. Kok dibanting? Kan susah payah. Hatimu bukan untukku. Coba, kita aja maklumi kejadian itu. Dan kalau ada suami kayak gitu, kita salahkan nggak suami? Nggak nyalain ini tahu, betul kok. Itu analogi sederhana banget ikhwan untuk nggambarin kenapa sih orang yang kemudian ketika dia beribadah, kalau sudah terselop dalam riya ataupun dalam niat yang dia niatkan, sampai kita samakan Allah dengan mata manusia dan pujian manusia. Ya Allah, nah gimana Allah tidak murka coba? Kedudukannya yang sangat agung antum samakan dengan kedudukan manusia ketika pengen mendapatkan pujiannya. Ya wajar Allah murka sama orang yang tidak ikhlas sampai Allah benamkan ia ke dalam neraka pertama kali. Ya, sampai dibenamkan ia ke dalam neraka pertama kali. Kenapa kok sampai gitu ya? Karena ada orang nanya sama saya, kenapa ya Ustaz orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang gagal niatnya dalam jihad, orang yang gagal niatnya dalam thalabul ilmi, orang yang gagal niatnya dalam sedekah. Kenapa? Ya iya, wong antum sajikan itu dan orang itu menyajikan amal itu hanya untuk selain Allah. Dia samakan Allah yang bersemayam di atas arasnya disamakan dengan mulut manusia yang menjadi makhluknya. Gimana Allah tidak murka ya kawan? Antum atau kemudian fulan menyamakan Allah kemudian dengan seonggok dunia yang dipandang oleh Allah, yaitu bagaikan kambing yang kemudian sudah jadi bangkai, kemudian kupingnya terputus, tidak ada harganya di sisi Allah. Lah kok tiba-tiba kemudian kita disamakan, tiba-tiba Allah yang bersamanya di atas arasnya disamakan dengan seonggok dunia itu, wajar Allah marah. Wajar Allah marah, murka, makanya tidak kemudian Allah terima. Bahkan sebesar apapun rusak, tidak ada harganya itu.
Tapi beda kan kalau kemudian hati yang ikhlas itu murni dia ketika melakukan itu karena Allah, maka sekecil apapun menjadi berharga di sisi Allah. Ada seorang suami ketika ngelihat istrinya digoda sama laki-laki, tetap dia mempertahankan cintanya kepada sang suami. Dan akhirnya sang suami itu tahu bagaimana kemudian ada seorang laki-laki yang berusaha untuk kemudian desak-desak istrinya, tapi ternyata istrinya memberikan proteksi ketika digoda. Lalu kemudian dia berkata, "Enggak, cintaku hanya untuk suamiku, walaupun pesek hidungnya dan hitam orangnya." Misal, walaupun kemudian semacam dialah laki-laki yang paling istimewa untukku. Kira-kira, Masya Allah, dihargai nggak sama suaminya? Pasti dihargai. Kalaupun istrinya nggak bisa masak, kalau nyapu itu pasti masih kotor karena saking minusnya terlalu tebel. Ya Allah, ikhwan, itu pasti tetap dihargai sama suaminya. Kenapa kok tetap dihargai? Walaupun nyapunya nggak pernah bersih, kalau kemudian masak nggak bisa bedakin antara garam sama gula. Ya karena suaminya tahu rasa cinta hatinya itu hanya untuk dirinya. Nah itu kenapa? Jadi alasan. Makanya Abdullah bin Mubarak sampai berkata, loh, amalan itu kalau sudah tercelup sama ikhlas, oh, Masya Allah, walaupun memberikan minuman kepada seekor anjing itu jadi berat di sisi Allah. Kenapa? Ketika dia melakukan itu tulus, dia itu hanya ingin mengharapkan ridhanya Allah, hanya mengharapkan ridhanya Allah, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Makanya orang yang ikhlas, kalau ketika kita ingin untuk beramal yang besar gitu, ketika satu waktu antum luput dari beberapa amal-amal yang besar ketika antum tidak ikuti, misalkan ada kajian bagus pengen antum ikuti, apalah daya tidak bisa datang karena ini dan itu, tidak usah terlalu sedih ikhwan, cepat berpindah kepada amal yang lain. Apa amal yang paling penting? Jaga niat antum ketika beribadah. Makanya sampai-sampai kan kita kan sering dapetin, tidak ada kaum yang paling menyembunyikan amal kecuali siapa? Ya para sahabat. Ya karena mereka ngerti harganya mahal kalau mereka sembunyikan. Makanya kemudian generasi terbaik umat ini itu apa? Punya gudang yang ditutup di dalam dadanya, tidak ada yang tahu gudang itu kecuali mereka sendiri kan. Disembunyikan amal-amal apapun itu disembunyikan dalam gudang-gudangnya. Sampai-sampai ketika saya membaca kitabnya para ulama, sampai-sampai mereka itu kalau puasa sunnah, lalu kemudian ditawari makan, saking tidak mau mengatakan saya lagi puasa, dibatalkan itu kemudian puasa mereka. Kenapa? Mereka ngerti kalau saya mengatakan saya puasa berat ini nanti menjaga niatnya. Mereka di sini kembalinya ke siapa? Generasi pertama zaman ini, generasi pertama umat ini. Kenapa luar biasanya mereka menjaga niat kayak gitu? Karena mereka ngerti kalau mereka hatinya ikhlas itu harganya mahal di sisi Allah. Sesuatu yang murni itu pasti mahal, apapun itu. Antum kalau beli kuningan banyak, kuningan tidak ada harganya. Tapi kalau kemudian hanya membeli 3 gram tapi betul-betul asli 24 gram, beda banget. Ini kecil banget sini nih, yang gede nih, banyak nih, sampai kemudian memenuhi tangannya, sampai gini-gini. Kuningan kawan, apalagi kalau sudah depan ibu-ibu, jadi panjang itu akhirnya. Kuningan, tahu nggak kamu tahu kuningan itu dari mana? Oh saya tahu belinya, itu mah kuningan. Itu kan ibu-ibu, ya, yang paling pendiam aja berapa ikhwan? 2000 kata. Itu paling pendiam, apalagi yang enggak pendiam. Maka kemudian akhirnya apa? Kuningan ikhwan. Adapun kemudian cuma emas, ada kuningan banyak di sini. Kalau kemudian ada maling saja. Kemudian ada yang jatuh klitik satu yang di mejanya, itu 3 gram atau 4 gram, tapi 24 karat. Kira-kira malingnya ngelihat yang ini atau lihat yang di tangan? Ngelihat yang itu loh, yang di atas meja itu. Kenapa? Itulah yang paling murni. Murni ikhwan, sesuatu yang murni itu harganya mahal. Susu murni mahal, madu murni mahal kan? Masya Allah. Madu yang palsu gimana Ustaz? Madu palsu kalau dibawa ke rumah istri kita tidak marah-marah itu palsu. Kalau dibawa ke rumah marah-marah istri kita itu murni. Jadi yang kedua, ini yang kedua. Jadi kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadikan kita memahami. Yang kedua apa? Allah kemudian melipat gandakan amal kita. Yang ketiga ikhwan, yang ketiga apa itu yang menjadikan amal kita, menjadikan keutamaan ikhlas? Yang ketiga yang menjadikan keutamaan ikhlas tidak disebutkan di dalam kitab ini, ya, nggak apa-apa kita tambahi. Maka kemudian yang ketiga keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas itu apa? Allah akan mengabulkan permintaan akhiratnya.
Cita-cita akhiratnya dikabulkan oleh Allah ketika dia ikhlas. Saking senangnya Allah sama ikhlas, Allah yang menyelesaikan ketika dia punya angan-angan akhirat. Hadisnya, antum udah sering dengar hadisnya dari Abu Dawud. Hadisnya yang mana sih Ustaz? Itu loh Arab Badui, ikhwan. Yang kemudian masuk Islam di kota Mekah sampai kemudian hijrah ke Madinah. Ngikutin perang. Ketika dia ngikutin perang, maka kemudian dibagikan ghanimah, harta rampasan perang. Antum tahu ikhwan, harta yang paling bersih di antara sunnahnya Rasul itu harta rampasan perang. Barokahnya gede. Nah main-main kan, makanya sampai Rasulullah itu ghanimah dapat atau tidak dapat ghanimah? Rasulullah dapat ikhwan, 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa kok Nabi sampai mendapatkan 1/5? Karena saking bersihnya harta ghanimah. Barokahnya gede harta ghanimah itu. Tidak ada setetes pun harta syubhat dalam harta ghanimah. Makanya sampai Nabi bersabda, "Ju'ilat rizki tahta dhilali suyuf." Dijadikan rezekiku yang paling bersih untuk diriku dan umatku ketika di bawah kilatan pedang. Itu termasuk sunnah yang kita jarang tahu. Jadi bersih, betul, bersih. Makanya sampai Nabi mendapatkan harta rampasan perang. Kenapa? Saking bersihnya ghanimah itu. Makanya nanti kalau antum misalkan ditakdirkan ada yang ke Suriah, kemudian di sana ketemu dengan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, salah satu perkara selain minta doanya banyak-banyak sama mereka supaya antum diampuni dan masuk surga dan husnul khatimah, minta sama mereka kalau dapetin ghanimah saya minta hadiahnya tuh dari ghanimah. Kenapa? Itu paling bersih. Bersih, sebersih-bersihnya itu harta ghanimah. Maka kemudian Arab Badui itu mendapatkan ghanimah. Dan ketika mendapatkan ghanimah, tidak suka ketika dititipkan oleh para sahabat. Itu Arab Badui. Yang Arab Badui kan sederhana. Apa ini? Ghanimah. Loh, anak nggak mau dapat ghanimah. Ngapa-apaan ini ghanimah buat saya? Masya Allah. Itulah Arab Badui. Maka kemudian para sahabat diam, tidak ada yang marah, ngerti berhadapan dengan ghanimah. Oh, dirangkop itu kemudian semua hartanya dibawa kepada Nabi, diletakkan di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, hadhihi ini apa sih ya Rasulullah? Rasulullah dengan lembutnya berkata, hadhihi ghanimatun qasamtu laka. Ini ghanimah yang saya bagikan untuk dirimu. Ya Rasulullah, laisa hadza ittaba'tuka. Loh, lihat, sampai ngomongnya aja agak kemudian langsung to the point. Bukan ini, saya itu karena ini saya beriman dan hijrah sama kemudian engkau ya Rasul dan berjihad. Dia mengatakan, afan ya Rasulullah, bukan ini ya Nabi. Enggak, orang Badui. Laisa hadza ittaba'tuka ya Rasul. Saya bukan untuk ini, saya itu kemudian berjihad. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan lembutnya, kamu pengennya apa? Saya pengennya ya Rasulullah, saya tuh pengennya nanti kemudian berjihad, tertancap dengan panah di salah satu bagian leherku, roboh saya, mati dalam keadaan berperang di jalan Allah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan olehnya, apa? Surga. Masya Allah. Apa yang terjadi ikhwan? Nah, yang terjadi kemudian akhirnya Arab Badui tersebut, lalu kemudian betul-betul kemudian beliau berpisah dengan Nabi. Ketika berpisah Nabi, ada peperangan berikutnya, Arab Badui ikut dan ternyata persis sebelum pisah sama Nabi Afan, sebelum pisah dengan Nabi, Rasulullah bersabda mengomentari Arab Badui itu, intas dukillaha yastuka. Ini kata-katanya sangat cinta kita kepada Rasul. Rasulullah bersabda, intas dukillaha yastuka. Kalau memang betul niatmu itu karena Allah, niatmu itu kalau betul karena Allah, yang kamu ucapkan tadi, Allah yang akan mewujudkan niat akhiratmu. Cash sama Allah itu akan diwujudkan oleh Allah. Allah yang mewujudkan. Pisah sama Nabi. Kemudian akhirnya berpisah, ikut peperangan berikutnya. Ikhwan, Allah membenarkan ucapan Nabi. Arab Badui tadi kemudian mendapatkan persis sebagaimana yang dia ucapkan. Dia mendapatkan panah. Lalu kemudian panah itu apa? Panah itu tertancap kemudian di lehernya, dia meninggal dunia. Persis sebagaimana yang dia minta ketika bicara di hadapan Rasul. Apa? Intas dukilah. Kalau hatimu sudah ikhlas karena Allah, Allah yang akan kemudian sampaikan hajat akhiratmu. Semua kebaikan akhiratmu ditentukan dengan niat ikhlasmu. Itulah ikhwan. Antum mendapatkan cita-cita surga. Kalau tidak ikhlas, tidak akan dapat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan surga, ikhlas, Allah akan sampaikan niat itu. Inilah jawaban dari segala macam pertanyaan kita. Ini saya ulang-ulang.
Yaitu adalah inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz ada orang yang buta pengen hafalin Quran padahal susah payah. Harus tasmi' dulu, pindah di sini baru dihafal. Tapi kenapa kok mereka mampu menghafalkan Quran padahal mereka dalam keadaan buta? Allah mendapati secercah ikhlas bertengger di hatinya, dengan itu alasan bagi Allah mewujudkan cita-cita akhiratnya ketika ingin hafal Quran. Ini loh kemudian jawaban dari pertanyaan kita ketika kita pernah membaca kisah nyata di daerah sana Arab Saudi yang ikut dalam halakoh Quran. Orangnya 60 tahun tiba-tiba pengen menghafalkan Quran. Orang-orang itu pada tertawa. Kamu 60 tahun kamu menghafalkan Quran, tapi ternyata 67 tahun, 7 tahun dia hafal Quran dan dia dhabit dengan hafalan Qurannya. Ini loh jawaban dari pertanyaan kita, ikhwan. Kenapa ya kemudian ada guru cuma tamatan aliyah kalau kemudian dia mempunyai ribuan murid, yang mana murid-muridnya itu santrinya solih padahal dia cuma tamatan aliyah. Murid-muridnya mungkin ada yang tamatan dalam dan luar negeri. Padahal ikhwan, afwan, berapa banyak tamatan luar negeri hari ini, tapi belum tentu dia bisa punya pondok dengan ribuan santri mengajarkan kepada mereka nilai kesolihan setiap harinya dan setiap waktunya. Loh kok mampu mereka terbatas itu? Ya mereka ikhlas kok. Ikhlas mereka. Sebagaimana kemudian kita mendapati orang yang fakir lagi papa, mungkin kemudian hanya ngontel, mungkin hanya ngojek, mungkin hanya kemudian sepeda. Kok dia bisa haji ya? Padahal kita slip gajinya, lebih banyak daripada uang yang dia miliki. Rekening kita lebih banyak. Loh, dia lebih dulu menjadi tamunya Allah. Kita tidak pernah jadi tamunya Allah sampai sekarang. Kenapa? Dia menggantungkan harapannya ikhlas itu karena Allah, dia tempatkan, dipikir terus sampai Allah yang mewujudkan itu. Ana ikhwan pernah melihat di YouTube tentang bagaimana triknya orang itu sukses dalam bisnis. Katanya kalau bisnis itu harus ditanamkan dulu dalam pikirannya bahwasanya dia berhasil. Taruh di sini 5 cm di depan mata, setiap bangun tidur mau tidur berhasil. Nanti masuk ke alam pikirannya, alam sadarnya, dan betul-betul akan mengkondisikan dia jadi orang yang berhasil. Saya harus mikir, ya Allah, kalau bisnis supaya berhasil aja taruh sini 5 cm, bagaimana ketika kita pengen dapatin akhiratnya? Makanya apa? Ikhlas. Karena Allah itu yang membantu seseorang mendapatkan keinginan akhiratnya. Dan itu yang ketiga, ikhlasan itu mewujudkan perkara akhirat kita. Jadi kalau antum menghafalkan juz 30 ndak hafal-hafal gitu, jangan salahkan setan. Setannya mikir, nyalain saya lagi. Perhatikan hati kita, ikhlasnya mungkin belum terbentuk. Saya kemarin di grup tamatan Lipia di Fakultas Syariah ikut. Ada salah satu di antara alumni kita di Lipia Fakultas Syariah itu punya pondok. Dia cerita itu, salah satu santrinya hafal Quran 6 bulan. Masya Allah, 6 bulan hafal Quran. Sekali duduk dia sekarang kemudian murojaah kepada Quran. Siapa yang menjadikan dia mampu kayak gitu? Allah kan? Siapa yang membantunya meraih urusan akhirat yang sebesar itu? Ya Allah. Allah yang membantunya untuk mewujudkan itu. Karena apa? Hati kalau sudah ikhlas itu Allah yang menyelesaikan. Kenapa? Allah itu bermuamalah dengan antum sebagaimana muamalah antum terhadap hati antum ketika ikhlas dan memunikan ibadah. Itu yang keberapa? 3. Yang keempat apa? Yang keempat, hati yang ikhlas itu merubah yang mubah menjadi ibadah. Nah, merubah yang mubah menjadi ibadah. Itu ketika kita ikhlas melakukan sesuatu karena Allah. Makanya saking dahsyatnya ikhlas, makanya kalau kita menanam niat jangan hanya satu, banyak naikin niat yang banyak. Ya, kalau kemudian antum beribadah itu ya mbok jangan bakhil, jangan pelit sama niat. Semakin banyak niat yang kita tanam, semakin banyak kita memanen hasilnya. Contoh nih saya. Antum namanya siapa, Abdul Karim? Nizar. Antum ngaji, niatnya apa, Abdul Karim? Yang antum tanam. Insya Allah ini bukan riya ya, karena saya nanya sama antum. Antum niatnya apa? Belajar. Tak. Kalau kemudian ada fulan, siapapun, dia ngaji nih di sini. Kemudian dia niatnya belajar. Kalau dia ikhlas dapat pahala apa, ikhwan? 1, pahala belajar. Tak. Tapi kalau kemudian Nizar nih, Akhil Karim ini, kemudian dia ngaji di sini, niat yang dia tanam banyak. Sebagaimana tadi Hasan Al-Basri tadi loh,
Sebelum berkata, sebelum berbuat itu dia perhatikan dulu niatnya. Dia ngomong, nanti saya belajar itu 1, supaya saya belajar. 2, membebaskan kebutuhan. 3, supaya saya terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat di rumah ketika antara maghrib sampai isya. 4, saya ketemu orang yang solih. 5, tanah-tanah yang saya injak di kota Rawamangun ini kelak bersaksi di hadapan Allah ketika saya injak melakukan ketaatan. 6, supaya saya mendengarkan ayat-ayat Allah. 7, supaya saya mengkoreksi kesalahan kaza. Semakin antum banyak tanam niat ikhwan, maka ketika sama-sama ikhlas tapi dia menanam 7 niat sekaligus, maka yang dia petik 7 ikhwan. Kenapa? Karena apapun ikhwan yang ditaruh di dalam hati yang ikhlas, ditaruh 1, 2, 3, 4, kalau hatinya sudah ikhlas, Allah akan memberikan buah yang manis atas setiap niat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau antum sedekah beribadah itu jangan bakal niat. Saya pernah buatkan dulu, saya menyampaikan poligami, bukan poligami, poliniat. Sensitif ya kalau poligami ya. Poliniat. Ya Allah ampunilah laki-laki zaman ini. Poligami. Poliniat. Jadi kemudian poliniat. Semakin banyak namanya kalau bahasa kitabnya apa? Ta'adudun niat, yaitu adalah memperbanyak niat dalam satu ibadah. Boleh Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau antum gabungin yang wajib sama yang sunnah, itu baru tidak boleh. Antum kemudian so puasa Senin Kamis sekalian mengkodok, tidak boleh. Kodok dulu baru kemudian. Tapi sama-sama sunnah. Antum puasa sunnah, situ Senin Kamis jatuh di bulan Syawal pas Anyamul Bid. Wah, sudah itu. Boleh nggak kita menggabungkannya? Boleh. Antum kemudian hidup dalam satu area di mana kemudian rumah antum dengan masjid, di mana masjidnya itu qomatnya cuma 5 menit, sudah dikasih tahu qomat itu agak lama supaya memberikan kesempatan sholat sunnah itu di rumah. Apalah daya, pengurusnya belum paham. Selalu ngomong 5 menit. Ya, apalagi saya paling nggak suka kalau urusan masjid itu masuk gara-gara urusan kantor. Kalau terlalu lama qomatnya nanti kasihan yang ke kantor. Kalau sudah masjid, nggak usah ngomong masalah kantor. Tapi yang namanya belum paham. Misal saja, antum makanya tidak punya kesempatan kalau habis subuh kan, 1 sholat subuh, sholat qobliyah, yaitu sholat sunnah fajar. Kemudian tahiyatul masjid, kemudian akibal wudhu 6 rakaat, 5 menit, kan tidak dapat itu. Apa yang kemudian kita lakukan? Shortcut. Syariat sunnah itu meringankan. Allah kemudian buatkan kepada kita shortcut, jalan pintas. Gabung dalam satu niat. Di situ sholat sunnah, di situ kemudian qobliyah, di situ kemudian kita tahiyatul masjid, di situ kemudian syukrul wudhu. Boleh. Tapi tidak boleh digabung sekalian sholat subuh. Nah, itu tidak boleh. Enak banget sudah dikasih ini, dikasih empedu minta hati itu kayak gitu. Tidak boleh. Tapi kalau sama-sama sunnah boleh. Makanya kemudian apa? Rubah setiap perkara itu dengan memperbanyak niat ikhwan. Makanya sampai Imam Ibnu Qudamah berkata, beruntung betul bagi orang yang menjadi thalibul ilm. Karena orang yang thalibul ilm adalah orang yang ngerti bagaimana mendudukkan hatinya. Dan di antara kemuliaan hati itu apa? Banyak nanam niat. Sama kayak sedekah. Kalau sedekah itu jangan nyemplungin tok, atau jangan kemudian transfer tok. Udah gitu transfer tidak disertai niat. Ya Allah. Wah, Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan tingkatan hati dalam niat kok. Sebelum transfer ikhwan, ngomong dulu ke hatinya. Apa yang kita ngomongkan? Ya Allah, saya sedekah untuk menghapuskan dosa saya ketika dulu saya kecil, ketika saya SMP, ketika saya belum paham, untuk memadamkan api neraka, untuk kemudian memberikan kepada keluarga saya, untuk kemudian menghilangkan karat-karat dalam keluarga. Semakin banyak antum mampu menghadirkan niat, semakin banyak antum mendapatkan pahala. Itulah dahsyatnya NIAT, niat ketika kita tujukan karena Allah. Ya, itu yang kemudian yang keberapa ikhwan? Yang keempat, yang kelima. Yang kelima itu apa? Memberikan kemenangan untuk umat. Ya. Jadi sesungguhnya kemudian ketika kita meniatkan itu tulus karena Allah, maka sesungguhnya umat ini akan menang cepat kalau kemudian kita ini memiliki hati-hati yang ikhlas. Innama tunsaruna hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya umat ini ditolong selama kita menolong orang yang lemah. Wa da'watihim, dan doa-doa mereka, wa ikhlasihim, dan ikhlas-ikhlasnya mereka. Kenapa sih para sahabat dari bangsa penggembala kambing cepat menjadi bangsa yang besar, mampu menggeser dominasi Romawi? Ya salah satunya karena kepatuhan mereka kepada Rasul, dan salah satunya karena apa? Ya karena salah satunya mereka itu hatinya ikhlas, makanya cepat ditolong oleh Allah.
Makanya dalam perang Hunain kita mendapati, ikhwan, dalam perang Hunain itu apa? Mendapati bahwasannya saat itu para sahabat itu jumlahnya besar. Tapi justru ketika mereka punya jumlah yang besar, hati mereka itu goyah untuk bersandar ikhlas karena Allah. Mereka kemudian takjub, kagum dengan jumlah mereka yang banyak, sampai salah satu di antara mereka yang berkata, apa yang mereka katakan? Lanu gelap hadal yang mereka saatnya. Kita tidak mungkin kalah disebabkan banyaknya jumlah kita. Hatinya goyah, bukan keikhlasan. Bukan bersandar sama Allah. Apa yang terjadi dalam perang Hunain? Kalah telak. Saya sampaikan kisah nyata, ikhwan. Ya. Kisah ini saya dapatkan ketika di rumah sakit dalam tugas kemanusiaan di Suriah. Saya ini ketika di sana ada orang yang tiba-tiba cerita sama saya. Antum tahu nggak hikayat, kisah nyata tentang seseorang yang bernama Abdullah Abu Umar yang disebut dengan Abu Salatoh. Belum apa? Siapa itu Abu Salatoh? Diceritakanlah bagaimana apa yang terjadi supaya kita ngambil itu. Apa yang kemudian jadi? Abu Umar ikhwan itu merupakan salah satu komandan di daerah sana, yang mana banyak peperangan yang diikuti oleh beliau itu selalu menang. Hampir-hampir beliau kemudian disebut dengan Khalid bin Walidnya orang Suriah, terutama yang di daerah Jabal Turkman dan kemudian Jabal Salma. Itu dekat dengan Aleppo. Dan yang menceritakan ini satu orang, kemudian saya cek di beberapa ikhwan yang ada di rumah sakit, ternyata memang betul beritanya. Abu Umar ini kenapa kemudian pasukannya selalu menang di mana-mana, ikhwan? Karena kemudian tingkat komandannya di dalam ruhiyah, kesolihannya sangat luar biasa. Dan beliau selalu mengkondisikan kalau sebelum adanya peperangan, maka beliau mengkondisikan seluruh pasukannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, suruh sholat malam, suruh memperhatikan zikirnya, zikir paginya, zikir petangnya, sunah-sunah kemudian disuruh. Kenapa? Karena dia memberitahu berkali-kali kepada pasukannya, kita menang itu karena amal soleh kita. Dan itu betul-betul turun kepada pasukannya. Sampai satu waktu ketika kemudian dikisahkan bahwasanya beliau mendapatkan perintah untuk menjaga satu kampung yang akan diserang oleh Nunang Nusairiyah. Jadi informasinya bocor. Kampung ini kampung Ahlus Sunnah akan diserang beberapa waktu sebelumnya. Itu sudah tersebar informasi. Maka kemudian akhirnya di situ diminta pasukannya Abu Umar ini untuk menjaga kampung tersebut, supaya wanitanya dan yang lainnya selamat di dalam kampung tersebut, dijaga supaya kemudian melaju serangan yang datang dari pasukannya Bashar al-Assad. Diterima. Tapi apa yang kemudian tumben dalam pasukan itu, dalam peperangan kali itu, beliau tidak berusaha untuk bagaimana memberikan ruhiyah kepada pasukannya. Lalu kemudian dia tidak mengkondisikan pasukannya. Sampai kemudian karena melihat keganjilan itu, beberapa dari pasukannya beliau itu sampai kemudian ingin ngomong sama Abu Umar. Dan ada yang memberanikan diri untuk ngomong sama Abu Umar. Wahai Abu Umar, yang semoga Allah menjagamu. Kenapa kita tumben ya dalam peperangan kali ini, di mana kita akan menjaga satu kampung, tapi kita tidak dikondisikan beribadah, bahkan kita tidak diberikan nasihat-nasihat di tengah malam. Sebagaimana yang engkau selalu rutinkan ketika kita akan mengadakan peperangan untuk menjaga kaum muslimin yang baru terpilih. Saat itu Abu Umar sambil makan salatoh. Tahu salatoh ya, Mas? Sambal. Acar yang kemudian ala sambal. Kalau bahasa kita salatoh itu ya sambal acar. Kalau acarnya orang Suriah itu ya tomat dipotong-potong, kemudian dikasih cuka, kecap. Itulah kesukaan orang sana itu kayak gitu. Nggak doyan sambal, hampir sambal terasi nggak doyan ya. Salatoh, sambil makan salatoh. Kemudian ketika ada yang ngomong kayak gitu, ikhwan, maka dia berkomentar singkat. Godan sana kesuk, karena nak kulus salatoh. Besok kita perang ringan, karena aku dengerin yang kemudian dikirimkan tidak banyak. Dan kita akan perang sebagaimana kemudian kita makan sambal ini. Perkataan itu ada yang didengarkan dan terasa berat. Moga-moga tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi, ikhwan? Kejadian-kejadian yang telah ditetapkan Allah terjadi. Esok harinya terjadi peperangan. Antum dapatin hampir separuh dari pasukannya Abu Umar meninggal. Yang semoga Allah terima amal mereka. Sebagian itu lari, sebagian kemudian mereka menjadi tawanan.
Masya Allah. Semenjak saat itu namanya tidak lagi disebut dengan Abu Umar Khalid bin Walidnya zaman ini, tapi disebutnya siapa? Abu Salatah. Itulah yang Allah bisa. Jadi hari ini kalau orang kafir berani melawan kita, mendolimi kita di mana-mana, selain kita memberikan, bagaimana kemudian pengingkaran kita, penting juga harus kita perhatikan. Ikhlas kita gimana? Kalau hati kita ikhlas, Allah buat bagaimana orang-orang kafir itu takut sama kita. Tapi kita tetap memberikan kepada mereka apa? Oh, ketegasan. Jangan main-main sama ayat-ayat Allah. Kita ini keturunan Khalid bin Walid. Jangan main-main sama sunnah-sunnah Rasulullah. Kita ini keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tidak ada harga, tidak tunduk tanpa patuh, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Itulah yang kita berikan. Itulah yang kelima. Dimana kemudian apa? Ditolongnya umat ini berdasarkan kepada keikhlasan. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian kita sampaikan. Berarti kita sampai dalam pembahasan masalah ikhlas. Dan ikhlas itu betul-betul tidak boleh meniatkan untuk dunia. Jadi tidak boleh sama sekali bagi kita untuk meniatkan dunia atas apa yang kita lakukan. Dan sesungguhnya ini adalah perkara yang memupus pahala ketika kita melakukan semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira masalah niat sudah selesai. Untuk baca-baca, insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya langsung langsung kita teruskan halaman ke-21. Ilmu. Apa sih pentingnya ilmu? Bagaimana kemudian kita harus berilmu dan yang lainnya? Insya Allah kita selesaikan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita memberikan tanya jawab. Sama anak cucu kita, tujuannya mendidik. Apa yang kita berikan kita sebutkan biar mengerti anak cucu kita, berubah sikapnya, attitude-nya pada ibu neneknya. Padahal kita memberikan atau menolong ikhlas. Apa salah sikap memberikan kayak gitu? Tidak salah insya Allah, selama kemudian niatnya untuk memberikan pendidikan. Artinya memberikan hadiah itu tidak menjadi masalah. Selama kita tanamkan bahwasanya nanti ketika beranjak dewasa, bahwasanya perubahan baik itu harus diniatkan karena Allah. Semua sesuai dengan kadar umurnya, sesuai dengan tingkat akalnya. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, baca bismillah 1 kali saja boleh tidak? Syukran. Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian membaca bismillah. Boleh atau tidak? Maksudnya apa ya? Ya kalau ingin membaca qul huwallahu ahad, baca aja qul huwallahu ahad. Boleh atau tidak? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Orang punya utang sudah lama, ditagih sudah puluhan tahun. Kita tidak ikhlas, bagaimana Ustaz? Ya kalau masalah hutang tidak ada masalah ikhlas dan tidak ikhlas. Ya kalau memang kemudian kita punya piutang ya boleh kita minta. Lah masalahnya kan gini. Kalau orang itu ingin berhutang sama kita, Masya Allah, kita dianggap malaikatur rahmah. Tapi setelah kemudian kita memberikan hutang dan akhirnya giliran untuk ditagih, Masya Allah, yang hutang sama kita itu menganggap kita kayak malaikat maut. Di SMS tidak dijawab, di telepon tidak diangkat. Jadi seakan-akan kita malaikat maut. Makanya Masya Allah, hati gini memberikan hutang itu memang harus betul-betul hatinya ikhlas. Kenapa? Sangat rentan sekali mendapatkan kekecewaan. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Ya. Salamun. Bagaimana jika kita dalam berniat, contohnya misalkan sedekah ya Ustaz, dengan berharap janji Allah dilipat gandakan 700 kali lipat. Iya, 700 kali lipat. Seperti dalam surat Al-Baqarah 245. Ya. Bagaimana Ustaz? Imam Ibnu Qudamah menjawab, apabila ada ibadah-ibadah yang memang disebutkan pahalanya bernilai dunia, maka kita tetap mengikhlaskan perbuatan kita semata-mata untuk Allah. Adapun dunia yang kita dapatkan mungkin dari ibadah itu tidak menjadi prioritas yang pertama, tetapi prioritas yang pertama tetap bahwasanya kita beribadah semata-mata karena Allah. Kalau orang dia bersedekah hanya untuk mendapatkan 700 kali lipat,
Kalau Allah tidak memberikan balasan di dunia, dia kecewa nanti sama Allah. Dia menyalahkan Allah. Saya sudah infak 1 juta, kok 700 juta nggak datang-datang. Pasang status, ya kan? Maka kemudian apa yang terjadi? Akhirnya kecewa, dan kekecewaan itu bermuara kepada menggugat takdirnya dan syariatnya Allah ketika tidak mendapatkan apa yang dia mau. Ya, jadi semua ibadah kalau di dalamnya ada balasan-balasan dunia, maka itu tidak boleh menggeser. Poin yang pertama, bagaimana kita beribadah itu semata-mata karena Allah. Dan ingat akhi karim yang semoga Allah rahmati, semua ibadah itu tidak semuanya dibalas di dunia. Ibunda Khadijah sedekahnya habis-habisan, diganti di dunia? Enggak. Ibunda Khadijah kekayaannya jauh lebih kaya ketika belum nikah dengan Nabi. Tapi setelah nikah dengan Rasulullah hampir habis. Mungkin kita bertanya, apakah tidak diganti itu sama Allah? Loh, kata siapa? Wanita salah satu yang Allah muliakan kelak di surga itu Ibunda Khadijah. Berarti apa? Allah tidak mengganti di dunia, tapi Allah menggantinya di akhirat. Makanya para sahabat justru adalah kaum dan generasi yang apabila mendapatkan banyak kebaikan hidup, justru malah kemudian sedih. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Pak, salah satu istrinya ketika meninggal dunia, berapa mendapatkan warisannya Abdurrahman bin Auf? 70.000 dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram ya Pak. Kalikan, antum pasti pusing menghitungnya. Itu salah satu istrinya. Istrinya berapa? 4. 7 kali 4, 280.000. Itu baru istri-istrinya, belum anaknya. Tapi antum tahu, sering sekali Abdurrahman bin Auf itu kemudian nangis. Kenapa? Karena setiap dia makan itu dia teringat, ya Allah, jangan-jangan hartaku yang berlimpah ini adalah cara engkau untuk memberikan kebaikanku untuk dunia dan tidak engkau sisakan untukku nanti di akhirat. Nangis dan selalu gagal untuk makan sampai habis kalau sudah ingat kayak gitu. Itu Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Makanya kemudian jangan minta semuanya dibalas di dunia. Serahkan itu sama Allah yang membalasnya. Tapi balasan yang paling baik adalah balasan di akhirat. Yang lain, ya. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pertama ingin menanyakan tentang kedudukan niat yang memang penting sekali ya. Bagaimana kedudukan niat jika ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dan Laki-laki yang ingin menghadap menikahi perempuan. untuk sudah nikah. Oh, jadi saya tahu. Dan pada rumah itu perempuannya ini mengajukan salah satu makanya untuk menghafalkan surat salah satu surat Al-Quran. Salah satu surat? Ya, di dalam Al-Quran. Iya. Yang adalah surat Al-Rahman. Ya, contoh buktinya apa? Saya yang aslinya. Ya, surat Al-Rahman. Oh, Ar-Rahman. Ya, terus Yang kita tahu kan semua itu kedudukannya beramal bernilai ibadah semua itu. Iya. Bagaimana kita menempatkan niat itu yang karena kan salah satu sisi kita lihat mungkin kita ingin menikahi dia bernilai ibadah. Kita menghafal surat Ar-Rahman juga bernilai ibadah. kalau kemudian masalah mahar ketika dia minta hafalan Quran antum, itu bukan antum menghafalkannya gara-gara wanita itu, tapi karena dia meminta mahar dan itu diperbolehkan. Boleh nggak wanita meminta mahar surat Ar-Rahman? Boleh. Tapi tolong kasih tahu ya nanti sama akhwatnya. Nanti jangan nyesel ya kalau pas bertengkar ngungkit-ngungkit surat Ar-Rahmannya. Karena kemudian pada dasarnya boleh. Tapi memang sebagian ulama mengatakan harus diwujudkan barang walaupun dengan cincin besi. Tapi kalau kemudian dia minta surat Ar-Rahman saja, ya enggak apa-apa. Ada beberapa ikhwan itu yang saya miliki menikah dengan beberapa hafalannya surat As-Saff. Jadi sebelum akad nikah menghafalkan surat As-Saff dulu. Ya, alhamdulillah kalau cuma surat Ar-Rahman kan. Kalau surat Al-Baqarah kan antum 3 tahun nanti nikah sama dia. Ada satu lagi ya. Ahwat itu lagi ya. Semoga Allah menyegerakan antum dalam pernikahan. Aminnya antum paling ikhlas daripada yang lainnya.
bagaimana menempatkan kedudukan niat jika melihat ibaratnya fakir miskin, kita hendak menempatkan hati kita karena berdasarkan rasa kasihan. Berdasarkan kasihan, yang antum tinggal rubah. Niatkan itu karena Allah. Karena antum memiliki rasa kasihan kemudian antum memberikan harta itu karena antum kan belum belajar tentang masalah niat kan. Memang dirubah, antum meletakkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Anak mesungkan Ustaz, misalkan saya diperintah orang tapi gara-gara enggak enak. Lah kan antum saat itu kan belum belajar. Ya sudah, kalau antum gara-gara enggak enak dirubah, diikhtiarkan, disapa hatinya. Ya Allah, ini bukan gara-gara enggak enak tapi betul-betul di sini ada kebaikan. Itulah fungsinya ilmu, mengkoreksi apa yang pernah salah dalam hidup kita. Paham sih? Sudah hafal surat Ar-Rahman? Ya ndak berat surat Ar-Rahman itu kalau antum hatinya ikhlas karena Allah pasti dimudahkan untuk menghafalkan. Masya Allah. Kalau ada akhwat kayak gitu cari yang banyak, insya Allah 4 ya. Maharnya Masya Allah. Karena memang maharnya masyarakat Indonesia itu di antara sunnahnya masyarakat Indonesia itu tidak semuanya masyarakat Indonesia itu semuanya tidak sesuai dengan sunnah. Ada yang sesuai dengan sunnah. Contohnya apa? Masalah mahar. Masalah mahar itu Masya Allah. Masalah maharnya orang Indonesia itu sesuai dengan sunnah. Sederhana mereka minta itu. Mintanya apa? Mintanya sekaratan alat sholat. Kan Masya Allah. Jadi nanti kalau khulu misalkan dia mengajukan gugatan cerai dari pihak istri ya cuma kembalikan aja seperti anak sholat ke tanah abang sebentar balikin. Bahkan kalau bisa didobelin. Jadi Masya Allah. Jadi kemudian sederhananya. Makanya ketika di Saudi, di Suriah sampai Suriah, kalau alhamdulillah Suriah sekarang itu sudah banyak berkurang. Kalau dulu dia cerita, ketika saya cerita bahwasanya wanita-wanita kami itu kemudian maharnya cuma sepelatan alat sholat tuh ikhwan-ikhwan di sana tuh kaget, kagetnya. Sepelatan alat sholat sajadah, mushaf, iya, Masya Allah. Ayo dong ke Indonesia yuk, saya mau nikah 4 katanya. Wah, nanti kemudian antum salah niatnya saya bilang. Jadi Masya Allah itulah barokahnya wanita Indonesia di dalam masalah mahar. Masalah itunya sesuai sunnah, masalah yang lainnya belum sunnah. Nah, itu kewajiban. Barakallahu fikum. Yang lain sudah saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kemudahan dalam kebaikan kita insyaallah. Ya. Ustadznya belum makan, antum sudah kenyang ya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.